apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film Bala 2019 yang dibintangi Ayusman Khurrana ini menceritakan tentang anak songong yang punya rambut tebal dan berkilau, kemudian menyadari bahwa dia menderita kebotakan dini. Dia mencoba untuk mengatasi keadaannya dan mengikuti setiap saran aneh yang ada untuk menumbuhkan rambutnya kembali. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Inilah Bal Mukund Sukla alias Bala, anak alay dari Kanpur yang sering mengejek gurunya yang botak. Dia bangga terhadap penampilan dan rambutnya. Anak alay ini tergila-gila dengan Shahruhan dan menggunakan gayanya untuk menarik perhatian semua wanita kecuali Latika, tetangganya sendiri. Bala memberi Latika permen rokok agar mau meminjamkan buku catatannya. Tapi Latika melihat bukunya itu malah Bala kasih ke Shruti. Latika marah dan mempermalukan Bala. Jika ingin mengesankan Shruti, harusnya Bala menulis catatannya sendiri. Di perpus, Bala memarahi Latika yang menggagalkan aksinya untuk Shruti. Bala bahkan mengatai Latika untuk jangan bermimpi menyukai Bala yang tampan ini karena Latika seperti abu gosok. Namun kebanggaan rambut lebat dan muka tampan anak alay ini terkena penyakit ain. Di usianya ke-25 tahun, rambut Bala hilang 45% karena mengalami kebotakan. Sekarang dia terlihat seperti 40 tahun setelah kehilangan banyak rambutnya. Dia juga kehilangan Shruti, pacarnya dari SD, karena penampilannya yang sekarang. Namun Bala sudah bekerja sebagai pemasaran produk kecantikan kulit wanita. Dia juga rutin mengisi stand-up komedi di sebuah kafe. Sedangkan Latika telah menjadi seorang pengacara. Lalu Bibi Latika memaksa ponakannya itu hadir di acara promosi pemutih kulit Bala. Latika sudah berdamai dengan kulit yang gelap, namun dia masih dendam dengan Bala dan mempermalukan Bala di depan kliennya, sehingga tak satu pun yang mau membeli produk Bala. Akibatnya Bala mendapat teguran, jabatannya pun turun, diganti Farun yang penampilannya lebih fresh dibanding dia. Bala lalu meminta saran temannya untuk mengatasi rambutnya yang semakin botak itu. Jakjit memberinya saran menggunakan wig saja, tapi Bala ingin rambut asli yang tumbuh lebat di kepalanya. Ternyata ada Pak Bacan, tetangga Bala, yang mendengar keluhannya itu. Bacan akan membantu Bala mendapatkan rambut lebatnya kembali. Pertama, Bala harus sering membalikkan tubuhnya agar aliran darahnya mengalir ke kepala, tapi malah membuat lehernya kecetit. Kedua, Bala harus mencampurkan minyak arak, zaitun, kelapa, dan biji ramni. Sedangkan Fihan, adik Bala, harus mengoleskannya. Masih belum berhasil. Bala harus mengoleskan telur mentah dan bawang blender di kepalanya. Lanjut cerita, Bala mendatangi Jakjit kembali karena dia akan bertemu wanita yang dijodohkan untuknya. Jakjit pun memberinya bubuk semir agar terlihat sedikit melebatkan rambutnya. Namun si wanita ini gagal suka setelah melihat semir Bala luntur terkena air. Bala tak putus asa, dia mencoba saran dari sesepuh agar mencampurkan kotoran kerbau dengan sperma banteng. Fihan sudah tidak kuat lagi, dia tak mau lagi membantu kakaknya mengoles. Kebotakan Bala bukanlah masalahnya, dan intinya dia udah gak mau lagi, titik. Jadi mau tak mau, ayahnya sendiri yang harus mengoleskan campuran menjijikan itu. Masih tak putus asa, Bacan membawa Bala ke tempat implantasi rambut. Selain rambut kepala akan dicabut dan ditanam di kepala yang botak. Cuman karena tangan dan dada Bala tak berrambut, mau tak mau mereka harus mencabut rambut ketiak atau rambut otongnya. Bala tak mau. Tumbuhnya pasti akan keriting di kepalanya. Tapi setelah dipikir-pikir, Bala akhirnya mau rambut otongnya dipindahin ke kepala. Meski keriting, Jakjit akan meluruskannya. Namun tak lama, pelanggan lain datang untuk komplain. Kepalanya lecet-lecet, sedangkan dokternya bilang itu semua karena pria itu menderita diabetes. Jadi penyembuhannya agak lama. Bala pun gak jadi transplantasi karena dia juga menderita diabetes. Bala emosi dan membuat kerusuhan di geng rumahnya. Ayah memarahinya, tapi Bala balik memarahi ayahnya yang memberinya gen kebotakan dan penyakit diabetes. Semua ini salah ayahnya yang tak menjaga penampilan dan kesehatan, sehingga dia harus menerima sebagai keturunannya. Itu melukai hati ayahnya. Saat Bala bekerja, atasannya bilang Farun akan dibawa ke Lucknow untuk mengendorse Pari Misla, seleb TikTok yang selalu viral. Pari Misla adalah seleb favorit Bala yang setiap hari dia tonton. Tak lama ayahnya datang memberikan hadiah rambut palsu. Ayahnya memang sangat lapang dada. Dia tetap ingin memberikan anaknya kebahagiaan. Bala pun meminta maaf atas perlakuannya yang kasar itu. Esoknya Bala melihat Farun yang sedih.
Dia baru saja PDKT dengan cewek. Kalau dia ke Lucknow, takutnya ceweknya akan mutusin dia. Bala mengambil kesempatan itu. Dia menawarkan diri pergi ke Lucknow menggantikan Varun. Tak membuang waktu, Jagjit memasangkan rambut palsu itu, sehingga besoknya Bala pun pergi ke Lucknow dengan penuh percaya diri. Bala sangat senang, akhirnya dia bertemu dengan idolanya itu. Bala ikut nimbrung saat Pari membuat video TikTok. Lalu dengan modal rayuan masa kecilnya dulu, dia bisa memikat hati Pari Misra dengan mudah dan melakukan banyak kolaborasi video dengannya. Semakin hari mereka semakin dekat, bahkan Bala sudah berani minta ihi-ihi. Singkat cerita, Bala harus kembali ke Kanpur dengan ceria seperti Babang Tampan. Kini dia bukan lelucon kota lagi, melainkan pusat perhatian. Atasannya pun mengembalikan jabatannya dan membiarkan karirnya melambung. Bala tetap membantu Bibi mengedit foto Latika diam-diam, namun Latika tetap mengejeknya. Dia tahu rambut Bala tak mungkin asli. Malamnya, Pari mengapeli Bala di lapangan sepi. Dia kesal gak jadi nyium Bala yang terus menghindarinya. Lalu Bala bertanya bagaimana jika suatu hari Pari mengetahui kekurangannya. Pari malah menunjukkan foto temannya yang punya suami botak. Pari ingin menyaingi temannya karena bentar lagi dia akan menikahi Bala yang punya rambut lebat. Bala menyetujuinya. Tapi dia takut, pesta pernikahan Bala akan datang membawa kehancuran untuk hidupannya. Karena Pari ingin Bala bergaya rambut long pompadur. Padahal kenyataannya dia botak, tak punya rambut lebat. Keesokan harinya, Bala gugup hendak menyampaikan kebenaran dirinya pada Pari. Tapi Bala tak bisa mengatakannya. Jadi kesepakatan pernikahan pun dilanjutkan dengan restu kedua keluarganya. Ayah kecewa, harusnya Pari tahu kekurangan Bala sebelum pernikahan ini diadakan. Bacan dan Jagjit juga menyayangkan hal itu. Tapi Bacan berkata, tidak masalah jika otong Bala besar dan kuat. Namun H-3, Bala malah mengetik pengakuan kebotakannya untuk Pari. Itu membuat Jagjit kecewa. Meski Jagjit berusaha mencegahnya, pesannya sudah terlanjur terkirim. Bala mengira Pari tak menerima apa adanya dirinya. Nyatanya Pari malah menelpon seakan-akan kondisinya baik-baik saja. Jagjit dan Bala pun senang. Masalah mereka telah tuntas. Singkat cerita, 3 hari cepat berlalu dan pesta pernikahan pun digelar dengan meriah. Bala terlihat bahagia. Sampai tetangganya bertanya, apa yang dikirim Bala untuknya 3 hari yang lalu. Bala baru sadar, dia salah mengirim pesan untuk Pari ke Babu Preswari. Bala jadi lemes, kurang larutan cap badak. Ternyata Pari belum tahu kebenaran tentang dirinya. Tapi pernikahan sudah selesai digelar. Di lain sisi, Latika sedang bertemu dengan Hendra, lelaki yang dijodohkan untuknya waktu itu. Dia benar-benar menyukai Latika, tapi dia minta maaf karena ibunya bersikap kaget melihat Latika. Semua itu karena foto Instagram Latika dengan aslinya jauh berbeda. Latika bingung, dia tak punya Instagram, jadi Hendra pun menunjukkan profilnya. Di saat yang sama, Bala khawatir apa yang harus dilakukannya sekarang. Bala mendekati Pari, namun Pari menarik rambutnya. Bala mengira Pari akan marah, namun Pari sudah mengetahui semuanya. Sayangnya semua itu hanya khayalan semata. Faktanya, Pari sudah tidur 10 menit yang lalu. Tak lama Latika datang marah-marah. Dia teriak-teriak tak terima. Bala selama ini diam-diam bersekongkol dengan bibinya mengedit foto dan membuat akun Instagram tanpa sepengetahuannya. Latika sudah berdamai dengan kulit hitamnya ini. Dia tak pernah mempermasalahkan apa yang melekat di tubuhnya. Jadi dia menyinggung kebotakan Bala yang ditutupi rambut palsu dan membohongi banyak orang agar menyukai penampilan Bala. Teriakan Latika membangunkan Pari yang langsung kecewa dengan suaminya itu. Pari pun memastikan kembali. Dan itu membuatnya semakin kecewa.
Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah Bala. Bala membututinya. Lalu menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Intinya, dia tak ingin kehilangan Pari. Pari merasa ini semua tak adil untuknya. Dia ini model, setiap dia posting akan ada banyak like dan komentar cantik untuk dirinya. Pari merupakan siswa di bawah rata-rata dan tidak bisa memasuki profesi lain selain hanya menjadi model. Penampilannya adalah segalanya untuknya. Perhatian dari banyak orang adalah sumber penghasilan dan kehidupannya. Jadi dia tidak salah jika menginginkan suami tampan yang tidak botak. Bala pun berniat pergi. Tapi dia akan menunggu Pari kembali untuknya. Dari sini, ayah Bala bersyukur. Meski dia botak, istrinya tak pernah meninggalkannya sekalipun. Sedangkan Bala semakin galau, menunggu kedatangan Pari kembali. Lanjut cerita, Bala masih berstand up di kafe. Namun kali ini ceritanya sedih dan tak membuat orang tertawa. Melihat itu, Latika merasa bersalah. Dia mendekati Bala yang sedang merenung sedih untuk minta maaf. Namun maafnya ditolak mentah-mentah. Bala semakin galau karena besoknya dia mendapat surat pengajuan sidang perceraian karena Pari merasa tertipu. Bala pun memberikan surat itu ke Latika. Jika Latika benar-benar merasa bersalah, dia harus menangani kasusnya. Latika pun setuju. Namun sorenya, kasus penipuan Bala itu sampai ke media koran. Bala dan Jakcit pun segera mengambil koran-koran itu dan membuangnya ke sungai. Meski begitu, berita menyebar dengan cepat. Aib Bala sudah sampai di mana-mana. Kini dia pun mendapat cacian dari tetangganya sebagai penipu. Malamnya Latika menyuruh Bala bersiap menghadapi persidangan esok hari. Bala tak mau hadir, dia bodoh amat. Tapi Latika bilang, jika ia tak datang, orang benar-benar mencapnya sebagai penipu dan tak ada lagi wanita yang mau menikahi Bala. Bala bilang, kau takkan pernah tahu rasanya dibully. Latika menjawab, siapa bilang? Aku tak tahu rasanya. Kau menghadapi fase ini hanya beberapa tahun. Aku nih loh, seumur hidup. Dikomentari penampilanku, warna kulitku, diejek, dibully, dan aku sudah melewati itu semua. Dan ironisnya, kau bahkan berada di antara mereka. Saat seorang gadis 10 tahun diejek hitam, kau takkan pernah bisa memahami trauma mental yang dilaluinya. Seenak gundulmu ya, bilang aku tak mengerti. Bala pun minta maaf dan akan memperjuangkan kasusnya kembali. Di sisi lain, ayah Pari menasihati anaknya agar memikirkan kembali keputusannya. Masa cerai hanya gara-gara masalah sepele? Namun ibu masih tak terima. Bala telah menipu mereka semua. Sebelum menjalani sidang, Bala dan Latika pergi reuni bareng teman-teman kelasnya dulu. Dia minta maaf ke Pak Guru karena dulu sering mengejeknya botak. Tapi guru tak mempermasalahkan itu. Bala pun jadi sadar, dulu dia sangat sombong dan menyesal telah membiarkan Latika tertekan atas bulian dari dia dan teman-temannya dahulu. Lanjut cerita, kasus pengadilan pun dimulai. Pengacara Pari tetap mengklaim pernikahan ini adalah kebohongan dan tetap ingin membatalkan pernikahan. Namun Latika tak setuju karena Pari menikahi Bala bukan karena rambutnya, tapi hatinya. Namun pengacara tetap membantah, meski Bala baik. Kenapa dia berbohong soal kebotakannya? Bahkan pengacara juga menyinggung kulit hitam yang dimiliki Latika. Emosi Latika meledak-ledak karena pengacara Pari sangat rasis. Pari lalu berkata, aku melihat cermin di kamar mandi Bala yang setengah tertutup. Jika dia sendiri tidak bisa melihat kenyataan soal kepalanya yang botak, lalu bagaimana bisa dia membiarkanku melakukan hal yang sama di sisa hidupku? Apakah itu adil? Bala memotong jawaban Latika. Dia mengakui dirinya tak adil. Dia juga tak bisa memaksa Pari untuk mencintainya. Juga pernikahan setengah hati tidak akan berhasil. Oleh karena itu, hakim pun mengesahkan pembatalan perkawinan antara Bala dengan Pari. Setelah sidang, Bala menghampiri Pari. Dia minta maaf dan mendoakan Pari segera menemukan kekasih yang ia idamkan. Pari berhak mendapatkannya, jadi mereka berdua pun berdamai dan tetap menjadi sahabat. Bala tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pemasaran.
Namun di tengah dia memasarkan produk pemutih kulitnya, dia jadi teringat kesalahannya terhadap Latika. Dia merasa tak masalah dengan warna kulit. Tak perlu mengubah apapun yang melekat di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Bala telah menerima dirinya, berdamai dengan keadaannya. Dia juga mengundurkan diri dari pekerjaannya dan lebih fokus pada stand-up komedinya saja. Dia pergi ke rumah Latika. Namun ternyata Latika sedang dilamar Hendra, kekasihnya yang menerima Latika apa adanya. Bala senang, tapi dia juga sedih. Dia berbicara berdua dengan Latika di luar. Bala mengatakan perasaannya pada Latika bahwa kini dia mencintai Latika. Latika tak menerimanya. Dia tak pernah menyukai Bala sekalipun. Hendra lelaki yang baik menerima kekurangan Latika dan sangat menyayangi Latika. Dia tak mungkin mengkhianati Hendra. Tapi nggak apa-apa, mereka akan tetap menjadi sahabat selamanya. Bala tetap melanjutkan hidupnya. Dia lebih fokus ke dalam stand-up komedinya, karena dia lebih bisa bebas mengekspresikan hidupnya. Dalam komedinya, dia menyiratkan pesan untuk tidak rasis dengan orang yang dinilai kurang dibanding kita. Semua orang istimewa, meski tampilan mereka berbeda. Sekarang, jika ada orang yang menertawai penampilannya, Bala tak mau ambil hati. Dia justru senang karena banyak yang terhibur olehnya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.